saya Aftita Alfiatun. Saya berasal dari kelas 1D Eramika dengan NIM P13374, 3712, 3342. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kerahasiaan rekam medis. Seiring perkembangan teknologi, akses penyimpanan informasi kesehatan, khususnya rekam medis pasien, semakin mudah dilakukan. Rekam medis merupakan kumpulan catatan dan dokumen yang mencakup identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan layanan lain yang diberikan pada pasien. Karena informasi tentang pasien bersifat rahasia, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi pasien. Oleh karena itu, regulasi tentang kerahasiaan rekam medis diperlukan untuk memastikan informasi kesehatan pasien tetap terlindungi. Meskipun rekam medis dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan, isinya tetap merupakan milik pasien. Pasien memiliki hak untuk mengakses informasi medis dalam rekam medis mereka dari dokter yang memberikan pelayanan medis. Pentingnya kerahasiaan informasi medis terletak pada perlindungan pasien dari penyalahgunaan informasi kesehatan mereka. Oleh karena itu, semua pihak yang memiliki akses termasuk tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun pihak asuransi wajib menjaga kerahasiaan rekam medis. Pengolahan rekam medis di rumah sakit mengacu pada pedoman teknis yang dibuat oleh rumah sakit tersebut. Tujuannya adalah untuk mendukung tertib administrasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penyelenggaraan privasi rekam medis dapat berdampak pada konsekuensi hukum dan sanksi yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan rekam medis diatur dengan baik untuk melindungi hak privasi pasien secara efektif. Adapun dampak atau manfaat dari terjaganya kerahasiaan rekam medis. Yang pertama, di Pasienkes. 1. Meningkatkan keamanan data pasien. Kerahasiaan rekam medis membantu menjaga keamanan data pasien dari akses yang tidak sah. Hal ini penting untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan data pasien. Yang kedua, mendorong kolaborasi tim kesehatan. Kerahasiaan rekam medis memungkinkan tim kesehatan bekerja sama secara efektif dan berbagi informasi penting tentang pasien. Lalu yang ketiga, mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Pasienkes yang menjaga kerahasiaan rekam medis dapat menghindari sanksi hukum dan denda. Hal ini penting untuk menjaga reputasi Pasienkes. Lalu yang kedua, bagi SDM kesehatan. Yang pertama, membangun kepercayaan pasien. Pasien menjadi percaya untuk berbagi informasi kesehatan mereka dengan Pasienkes. Yang kedua, melindungi privasi pasien. Kerahasiaan rekam medis membantu melindungi privasi pasien. Hal ini juga penting untuk menjaga martabat dan rasa hormat pasien. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja SDM kesehatan. Hal ini memperkuat komitmen terhadap etika dan tanggung jawab profesional. Yang ketiga, bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan terhadap Pasienkes dan SDM kesehatan. Masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan layanan kesehatan. Yang kedua, mendorong pencegahan dan pengobatan penyakit. Masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berbagi informasi kesehatan dengan SDM kesehatan. Hal ini membantu SDM kesehatan untuk mendiagnosis penyakit secara dini dan memberikan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, terdapat juga beberapa tantangan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis. Yang pertama, kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis. Tantangan utama terletak pada pengaturan kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis. Meskipun fasilitas kesehatan memiliki fisik rekam medis, informasi di dalamnya tetap milik pasien. Ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan akses dan penggunaan data secara aman. Lalu, akses perlindungan informasi. Perlu mencari keseimbangan antara akses yang diperlukan untuk perawatan kesehatan yang efektif dan perlindungan privasi pasien. Lingkungan digital meningkatkan kompleksitas dengan risiko kebocoran data dan akses ilegal. Lalu, regulasi dan kepatuhan. Regulasi yang jelas dan sistematis diperlukan untuk mengatur kepemilikan, akses, dan penggunaan rekam medis. Penting untuk memastikan kepatuhan dari semua pihak terlibat, termasuk tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pihak ketiga seperti asuransi.
Selanjutnya, pelanggaran privasi dan konsekuensinya. Pelanggaran privasi rekam medis dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk sanksi hukum dan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang efektif untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi pelanggaran privasi dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa sumber hukum atau aturan yang berlaku terkait kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis. Yang pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dalam batasan dan ruang lingkup pada poin kedua tentang aspek hukum dan etika profesi menyebutkan bahwa membuat standar dan pedoman manajemen informasi kesehatan meliputi aspek legal dengan unsur keamanan atau safety, kerahasiaan, konfidensial, sekuritas, privasi, serta integritas data. Yang kedua, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Peraturan ini mencakup definisi hak pasien, kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan, serta penyelenggaraan rekam medis elektronik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 berisi tentang rahasia kedokteran dan akses rekam medis. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mencakup tujuan, ruang lingkup, hak atas kesehatan serta kewajiban pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan edukasi. Tenaga kesehatan dan pasien perlu diedukasi dan disosialisasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis. Yang kedua, memperkuat sistem keamanan. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu menggunakan teknologi yang lebih canggih dan modern serta aman untuk menyimpan dan mengakses rekam medis. Contohnya, jika sudah menggunakan rekam medis elektronik, maka diperlukan pembatasan hak akses rekam medis seperti hanya nakes tertentu saja yang dapat melihat dan mengakses rekam medis. Lalu penggunaan kata sandi serta penggunaan fingerprint untuk memperketat keamanan rekam medis. Jika masih menggunakan penyimpanan rekam medis manual, maka ruang penyimpanan hendaknya dilengkapi dengan alat pemeliharaan seperti vacuum cleaner, termohigrometer, dan pendeteksi api atau asap. Untuk menjamin kerahasiaan rekam medis, baiknya rekam medis yang rusak dilakukan penggantian rekam medis yang baru agar kualitas rekam medis tetap terjaga. Yang ketiga, membuat cadangan atau salinan dokumen rekam medis di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang keempat, membuat kebijakan yang tegas. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu membuat kebijakan yang tegas tentang kerahasiaan rekam medis dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Lalu yang kelima, meningkatkan pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap Fasiankes untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tentang kerahasiaan rekam medis. Dapat disimpulkan, kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Kerahasiaan rekam medis sangat penting untuk melindungi privasi pasien dan memiliki banyak manfaat bagi Fasiankes, SDM kesehatan, dan masyarakat. Namun masih terdapat banyak tantangan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis, seperti kurangnya pemahaman, kelemahan sistem keamanan data, dan ketidakjelasan standar dan prosedur. Jadi, diperlukan upaya dari semua pihak termasuk pasien, tenaga kesehatan, pengelola Fasiankes, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan tentang kerahasiaan rekam medis. Dengan memahami latar belakang, dampak, dan peraturan yang berlaku, kita dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien dalam rekam medis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.